Hello everyone, perkenalkan nama saya Eka Henisa, kelas 2A, Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan menjawab soal-soal terkait psikologi pendidikan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Stay tune! Soal pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah dua hal yang berbeda. Pertama, psikologi. Psikologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari aktivitas atau gejala-gejala psikis yang tercermin dalam perilaku manusia, hewan, dan aplikasinya untuk mengatasi problem-problem yang dialami oleh manusia. Lebih singkatnya, ilmu yang mempelajari proses mental dan perilaku. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kesimpulannya, psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang pemahaman gejala kejiwaan dalam tingkah laku manusia untuk kepentingan mendidik atau membina perkembangan kepribadian manusia. Soal yang kedua, jelaskan urgensi mempelajari psikologi pendidikan bagi seorang pendidik atau calon pendidik. Mempelajari psikologi pendidikan sangat penting bagi pendidik atau calon pendidik karena beberapa alasan. Yang pertama, memahami karakteristik siswa. Yang kedua, tantangan di kelas. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Yang keempat, meningkatkan kualitas pembelajarannya. Yang kelima, membangun hubungan positif. Dan yang keenam, meningkatkan kemampuan evaluasi. Oleh karena itu, hal ini menjadikan psikologi pendidikan sebagai kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap pendidik atau calon pendidik. Soal yang ketiga, jelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan beserta contohnya. Ada beberapa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dalam beberapa aspek. Yang pertama, pada aspek sifat. Pertumbuhan bersifat kuantitatif atau dapat diukur, sedangkan perkembangan kualitatif sulit diukur. Yang kedua, pada aspek proses. Pertumbuhan penambahan ukuran atau massa. Contoh peningkatan tinggi badan, berat badan. Sedangkan perkembangan perubahan fungsi dan struktur. Contoh kemampuan berbicara, pengembangan emosi. Yang ketiga, pada aspek usia berhenti. Pertumbuhan berhenti pada usia tertentu, sedangkan perkembangan terus berlangsung sepanjang hidup. Yang keempat, pada aspek pengamatan. Pertumbuhan terlihat secara fisik, sedangkan perkembangan tidak terlihat secara fisik. Contoh pertumbuhan. 1. Seorang anak yang tumbuh lebih tinggi seiring bertambahnya usia. Yang kedua, peningkatan berat badan anak dari waktu ke waktu. Yang ketiga, pertambahan jumlah gigi pada anak-anak. Contoh perkembangan. 1. Seorang bayi belajar berjalan dan berbicara. Yang kedua, perkembangan kemampuan kognitif seperti kemampuan memecahkan masalah. Yang ketiga, perubahan emosional saat seorang remaja mulai memahami perasaan dan hubungan sosial. Soal yang keempat, apa yang Anda pahami tentang belajar? Jelaskan. Yang saya pahami tentang belajar adalah proses yang kompleks dan penting bagi perkembangan individu yang melibatkan perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Belajar bukan hanya tentang membuka buku atau hanya sekedar menyimak, membaca, dan lainnya, melainkan belajar itu menjadikan kita dari tidak bisa menjadi bisa dengan memperhatikan dengan baik dan seksama. Jika kita belum mengerti, kita bertanya, dan belajar juga bisa melalui proses yang kita alami, itu yang dinamakan belajar.
Itulah tadi beberapa jawaban dari soal-soal tentang psikologi pendidikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.